ilmu falak konsentrasinya kan berbeda ilmu falak. Jadi kalau misal kita hanya membidik bulan, matahari, terus bulan, bumi, matahari itu yang kita jadikan dalam orbit lintasannya untuk menentukan waktu, yang mana waktu itu untuk awal bulan atau waktu untuk sholat, waktu awal untuk puasa, untuk ibadah-ibadah, itu yang dalam konsentrasi ilmu falak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kalam Podcast Pondok Pesantren Ngalah. Bersama saya Bidus yang memandu acara podcast pada kali ini. Persembahan dari Biro Pendidikan dan Jam'iyah Pondok Pesantren Ngalah beserta kru Ngalah TV Pondok Pesantren Ngalah. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yakni Ustadz Sucipto selaku orang yang ahli dalam bidang falak, ahli perbintangan ini. Sudah bisa diperkenalkan atau saya memperkenalkan ini? Oh, diperkenalkan saja Mas Fidu. Hari Ustadz Sucipto ini ya, teman-teman ini ya. Ustadz Sucipto ini sudah mengajar falak selama beberapa tahun, 10 tahun mungkin Pak Cip. Enten nggih? Kurang lebih 10 tahun. Oh, sampai lupa ini. Tema pada kali ini yakni ilmu falak mengasihkan. Asik bersama ilmu falak. Bersama 10 tahun ini sudah berapa melewati berapa lika-liku kehidupan dunia falak ini. Jadi yang saya tanyakan pertama kali, gimana rasanya pertama kali mengajar ilmu falak itu gimana? Asik. Asik. Kalau boleh tahu ini saking asiknya, kalau menurut Cak Cip itu boleh diperkenalkan secara asik gak? Apa sih sebenarnya ilmu falak itu apa sih? Ilmu falak itu kenapa kok dikatakan asik? Karena menggabungkan antara ilmu secara teori dengan praktek. Jadi tidak hanya sebatas teori-teori saja yang dipelajari di kelas madrasah diniyah atau sebagai santri, tapi santri juga bisa mempraktekkan sebagai bekal nanti di masyarakat itu di lapangan gitu. Jadi bisa langsung diaplikasikan dan tahu bagaimana aplikasi daripada ilmu falak tersebut. Jadi itulah asiknya. Jadi enggak hanya sebatas teori-teori saja, tapi memang betul-betul juga harus dibarengi dengan harus praktek gitu. Iya, afalnya harus juga gitu. Kalau enggak praktek cuma di kelas aja gimana? Wah, itu yang menjadi kurang asik. Jadi titik poinnya harus asik ini. Iya. Itu yang menjadi kurang asik dan kurang menariknya di situ. Jadi makanya kalau ada seorang santri yang kurang tertarik di bidang ilmu falak gitu ya. Dia belum menemukan asiknya belajar ilmu falak. Jadi dia hanya sebatas teori saja, masih belum ke afalnya. Hanya teori saja. Hanya sebatas teori saja. Kalau ngomong teori banyak sekali. Jadi kalau kita buka di Google, kalau kita ilmu falak itu apa sih, itu kita sudah biasa melihatnya, kayak misalkan ilmu falak misalkan dari segi dari bahasa Arab yang artinya falakun, yang artinya orbit. Itu sudah biasa. Jadi sudah kita pelajari di Google dan apapun di pelajaran materi-materi dan secara teori juga. Tapi bagaimana mengaplikasikannya? Orbit itu yang mana? Bulan itu yang mana? Bumi itu yang mana? Matahari itu yang mana? Itu yang menjadi asik dalam ilmu falak, Mas Bubi. Saya sudah mulai mengimajinasikan nih. Ada bulan, matahari, bumi. Ternyata memang mengasyikkan. Harus praktek. Harus praktek. Lain kali naik roket aja. Astronot. Lain kali naik roket. Ini ada sedikit itu kerancuan dalam pemikiran saya. Waktu ngaji taklim itu kan diharamkan belajar ilmu nujum. Nujum kan perbintangan. Falak juga kan bahas-bahas bintang-bintang gitu. Nah ini perbedaannya itu apa antara falak dan ilmu nujum? Falak kan diharuskan atau lebih ke fardu kifayah gitu kan. Tapi kalau ilmu nujum kok sampai diharamkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Ini Mas Bobi yang menarik. Jadi kalau ilmu nujum, kita dari segi etimologi dulu, dari segi bahasa, an-nujum adalah artinya perbintangan. Jadi ngomong masalah perbintangan.
Jadi ngomong masalah ilmu nujum itu adalah ilmu perbintangan yang mana perbintangan itu dibuat untuk meramal nasib seseorang. Kayak Mas Bobi ini belum ketemu jodohnya gitu kan. Jadi ilmu nujum itu bintang itu disangkut pautkan. Misalkan ada bintang Saroton atau kalau dalam ilmu falak ada Saroton, kalau dalam ilmu perbintangan ilmu nujum itu ada Scorpio. Jadi itu disangkut pautkan. Jadi ilmu nujumnya arahnya ke sana. Jadi lebih mengarah ke perbintangan yang digunakan dalam meramal seseorang. Itu ilmu nujum. Ya itu yang tidak diperbolehkan dalam fikih atau syariat. Tapi kalau misalkan ilmu falak konsentrasinya kan berbeda ilmu falak. Jadi kalau misal kita hanya membidik bulan, matahari, terus bulan, bumi, matahari itu yang kita jadikan dalam orbit lintasannya untuk menentukan waktu, yang mana waktu itu untuk awal bulan atau waktu untuk sholat, waktu awal untuk puasa, untuk ibadah-ibadah, itu yang dalam konsentrasi ilmu falak. Akan tetapi nujum ini adalah ilmu tentang perbintangan. Jadi perbintangan di sini adalah an-nujum, perbintangan, yang mana perbintangan ini dikhususkan kepada untuk peramalan-peramalan seseorang. Ini yang tidak diperbolehkan gitu loh. Jadi lebih ke arah ilmu nujum ke peramalan. Kalau ilmu falak itu ngarah ke arah ibadah-ibadah gitu. Iya, itu Mas Bobi. Iya. Iya. Sudah mulai bisa. Sudah bisa mulai. Alhamdulillah gitu ya. Iya Mas Bobi. Meramal menghitung nikah ini jodohnya sama siapa itu masuk ilmu nujum al-falak. Nikah jodohnya sama siapa? Ini berjodoh apa enggak? Nah itu kan member gini kan, cuma berjodoh dan apa berjodoh dengan tidak kan, itu kan member. Ini yang perlu tapi kalau nujum ini kan terkait dengan perbintangan saja yang digunakan untuk situ. Terkait dengan maksudnya bintangnya Leo, bintangnya ini kan punya apa, misalkan riwayat misalkan ke depannya meramal gitu kan, nasib dan sebagainya, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi untuk misalkan jodoh itu kan hanya ikhtiar sebagai misalkan si A dengan si B mau dijodohkan, itu kan dalam Islam ada yang namanya istikharah. Lah itu diperbolehkan istikharah. Masuk ke istikharah. Masuk ke istikharah. Ibadah juga. Ibadah. Aman berarti. Aman. Kalau itu masih aman. Jadi kalau itu masih aman, itu kan namanya istikharah. Jadi misalkan antara si A dan si B, misalkan apakah nanti ke depannya bisa membentuk suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ada cara-caranya istikharahnya. Istikharah dengan Quran, istikharah dengan sholat dan sebagainya, dengan kepada orang yang ahli atau maksudnya orang yang alim. Istikharahnya itu kan juga diistikharahkan orang-orang alim, maksudnya kiai dan sebagainya. Itu kan sebagai bentuk ikhtiar istikharah kita untuk masa depan kita, jodoh kita baik atau tidaknya gitu loh. Terkadang menurut kita baik, Mas Bobi, belum tentu ya kan gitu. Kadang menurut kita baik belum tentu. Akan tetapi kalau menurut guru kita baik, menurut orang tua baik, untuk kedepannya insya Allah itu yang terbaik. Amin Allahumma amin. Baiklah, kita singgung tadi Cak Cip itu bilang kita lupakan bahas menikah. Iya. Cak Cip tadi bilang itu ilmu falak itu untuk mengetahui bagaimana waktu-waktu atau ya waktu-waktu yang tepat untuk beribadah gitu kan. Tadi sholat, waktu sholat, waktu-waktu puasa, awal Ramadan, bulan dan lain sebagainya. Nah, ini sebentar lagi atau saat ini di bulan suci Ramadan. Iya, bulan suci Ramadan. Itu kebanyakan perbedaan tuh di TV kita sering lihat itu. Di Muhammadiyah itu tanggalnya segini Ramadan. NU segini Ramadannya awalnya hari ini. Nanti lebarannya hari ini. Muhammadiyah hari ini. Nanti Alim Merbuwage segini. Nah, kita sebagai santri Pondok Pesantren Ngalah harus tahu lebih pasti. Ini bagaimana ini? Ini Ramadannya yang mana? Ikut yang mana? Atau ikut yang sana, ikut yang sini, atau kita memang benar-benar harus tahu secara detail sebagai santri Pondok Pesantren Ngalah mengetahui awal Ramadan yang tepat itu bagaimana? Yang lebih amannya ikut pemerintah yang pertama.
Itu yang amannya. Akan tetapi kita sebagai seorang santri tidak harus ikut serta-merta harus taklid, apalagi kita lulusan Mustia, lulusan Wusto, lulusan Mualimin Mualimat Pondok Ngala atau santri senior Pondok Ngala hanya mengandalkan taklid pemerintah. Buat apa? Buat apa? Buat apa? Harus tahu ilmunya. Karena kan sudah dipelajari. Jadi karena kalau kan sudah baik kitab takribi, tahqiq, hakiki itu kan sudah dipelajari semua di Pondok Ngala. Jadi baik dari tingkatan Mustia, Mualimin, Mualimat itu sudah dipelajari semuanya. Kita hanya sebatas taklid. Ke pemerintah. Apakah itu wajar? Tidak wajar. Tidak wajar. Jadi minimal kita harus ikhtiar, tahu dulu irtifaknya. Misalkan untuk awal bulan ini irtifaul hilalnya itu berapa, gitu loh. Dasar-dasarnya yang diambil dasar oleh dua aliran besar Islam, misalkan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu bagaimana. Kalau misalkan Nahdlatul Ulama itu adalah wujudul hilal, kalau misalkan yang satunya Muhammadiyah itu adalah imkanur ru'yah. Jadi terkait dengan wujudul hilal dan imkanur ru'yah itu kan juga memiliki titik yang berbeda sehingga yang menjadikan suatu perdebatan dan menjadi suatu untuk kedepannya penentuan awal-awal bulan di bulan Hijriah. Jadi itu harus tahu, santri Ngala yang senior harus tahu. Harus tahu. Karena apa? Kalau kita nanti ditanya di masyarakat tahunya hanya nunggu pengumuman pemerintah. Isbatnya hanya itu hanya saja. taklid pemerintah. Buat apa? Buat apa? Hanya taklid pemerintah. Iya, kita nyantri lama-lama di Ngala itu buat apa kalau itu tidak tahu? Apa kata dunia? Kita ambil contoh, oke. Untuk Lebaran ini, menurut Cak Cip itu bagaimana kita sebagai santri Pondok Pesantren Ngala? Puasa apa Lebaran? Puasa saja dulu yang belum puasa. Oke, puasa. Gopurioyo. Wah, ini setelah hari raya mau menikah kayaknya. Oke, puasa dulu. Ya, puasa dulu belum hari raya kok puasa. Oke. Itu cara lihatnya ini tanggal ini hari ini puasa itu gimana? Hari ini puasa gitu. Jadi kita kan kita hitung dulu. Ada yang namanya kalau kitab di santri biasanya kan kita menghitung dulu hisabnya. Nah, hisabnya kita menggunakan kitab yang takribi misalkan arah ke Fathur Rahmanan, Irsyadul Murid, Aturul Anik dan sebagainya itu adalah sebagai kitab-kitab pembanding dari ulama-ulama dulu. Itu adalah yang kita gunakan untuk melihat atau ru'yah. Akan tetapi dari kita ya, ini kita apa kalangan yang lain? Kita dulu. Dari situ kita lihat dulu, misalkan irtifaul hilalnya nanti kan ketemu irtifa hilal posisi bulan, nanti di mana selatan matahari atau utaranya matahari miring kemana, itu kan nanti dihisab itu kan kelihatan, maksudnya itu bisa ketemu, yaitu tadi memadukan antara jarak antara bulan, matahari dan itu tadi itu untuk menentukan arahnya ke sana di kitab itu sudah ada. Jadi itu yang kita pelajari di hisabnya atau makanya ilmu falak itu juga bisa dikatakan ilmu hisab. Atau bisa dikatakan ilmu mikot, wangkit itu kan juga bisa. Jadi banyak sekali. Itu adalah sebutan-sebutan saja. Asalkan tidak dikatakan ilmu nujum, karena kalau dikatakan ilmu nujum tadi hubungannya perbintangan berbeda lagi. Itu astronomi Islam juga bisa dikatakan itu juga bisa, tapi kan nanti arahnya berbeda konsentrasinya. Tapi setelah kita mengetahui bulan itu irtifaknya berapa, arahnya di mana selatan matahari atau utara matahari gitu, nanti setelah datanya kita dapat dari masing-masing itu kita dapat, baru itu menjadi acuan untuk kita ru'yatul hilal. Apakah wujudul hilal itu pada pada tanggal ke-29 bulan Hijriah, misalkan sekarang Sya'ban, nanti ke-29-nya itu nanti kita ru'yah, apakah nanti irtifaul hilalnya terlihat atau tidak. Lah untuk terlihat atau tidaknya ada yang dinamakan dengan imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah ini adalah sebagai prasyarat nanti apakah bulan tersebut tampak atau tidak, Mas Bubi. Gitu loh. Misalkan sebagai ketentuan daripada Mabims itu kan di atas 2 derajat. Kalau di bawah 2 derajat itu kan Mabims sebagai ketentuan dalam imkanur ru'yah tersebut gitu kan.
Tapi kalau dalam kalangan di luar kita, di luar Nahdlatul Ulama itu kan misalkan Muhammadiyah itu kan hanya imkanur ru'yah saja, tidak sampai ke wujudul hilal. Kalau kita ya imkan ya wujud gitu loh. Kalau tidak hanya sebatas hisab saja, tapi wujudnya bagaimana? Nampak gitu. Nampaknya tuh bagaimana? Kita logikan gini saja. Orang yang mau melahirkan, orang yang mau melahirkan ya Mas Bubi ya. Biasanya dalam orang yang mau melahirkan itu ada bidan, ada orang yang ibu-ibu yang mau melahirkan itu biasanya dikasih HPL. HPL-nya nanti lahir pada bulan ini. Itu kan hanya hisabnya saja. Kalau dalamnya. Tapi realita dan kenyataannya pada pas lahirnya. Apakah lahirnya itu bisa maju 2 hari atau 3 hari kan gitu. Atau bahkan maju sampai 1 minggu itu kan adalah kuasa Allah. Jadi hal yang semacam itu kita hanya sebatas menghisap, tapi wujudnya itu bagaimana? Kalau kita gitu, cuannya Mas Ufi. Gitu. Hisab, kemudian wujudul hilalnya harus ada. Ada. Itu makanya dikatakan wujudul hilal itu dikatakan ru'yahnya itu tadi wujudul hilal. Jadi hisab dan ru'yah, tidak hanya sebatas hisab saja. Oke. Karena sebentar lagi Ramadan. Iya. Jadi rajin-rajinnya sholat malam. Nah, apakah dalam ilmu falak itu ada cara menghitung kapan awal sholat malam? Sepertiga malam itu kapan ya? Sepertiga malam. Kan lagi rajin-rajinnya ibadah sholat malam di bulan suci Ramadan. Jadi kita sebagai orang-orang falak itu bisa nggak sih menghitung sepertiga malam itu dari jam berapa sampai jam berapa? Bisa nggak? Bisa. Oh bisa? Bisa. Karena waktu dalam ilmu falak itu dibagi menjadi 3 Mas Bubi. Ada yang disebut dengan waktu hurubiyah, ada waktu wasati, yang terakhir yang ketiga itu yang waktu istiwa. Waktu istiwa. Jadi kalau waktu hurubiyah itu adalah dimulai dari waktu itu terbenamnya matahari. Itu adalah waktu awalnya hari. Iya, bisa dikatakan itu. Awalnya hari. Misalkan buat patokan bulan Hijriah itu kan waktu hurubiyah. Awal hari itu kan dimulai dari setelah hurubus syamsi, ya, baru itu adalah awal hari. Ada yang mengatakan waktu wasati. Wasati ini adalah yang membagi antara WIB istiwa WIB witawit itu arahnya itu wasati. Jadi dari wasati. Jadi karena letak Indonesia ini kan di tengah-tengahnya, kita kan di Greenwich London sana, 0.0-nya kan di sana yang membagi antara barat dan sebagainya itu kan di sana kan ya. Jadi itu yang muncul terkait dengan WIB wita itu di sana. Ya, WIB witawit itu arahnya wasati yang ketiga, dan ini dimulai dari jam 12 malam, titik 00-nya jam 12 malam, titik 00-nya ya. Dan yang ketiga ada disebut waktu istiwa. Waktu istiwa ini adalah waktu ketika matahari pas di atas kepala kita. Jadi waktu istiwa lah, ini waktu istiwa pas matahari di atas kepala kita ini titik 00-nya. Atau biasanya 00 istiwa ini biasanya jam 12 siang. Makanya ya, maksudnya itu pas matahari di atas kita ya lebih gitu. Pas di atas. Pas di atas itu 00-nya. Di siang hari biasanya. Ya, matahari pas di atas kepala kita itu biasanya 00-nya. Ini disebut dengan istiwa. Gitu loh. Makanya kalau waktu zuhur adalah lingsir gitu kan, maksudnya selisih, berarti kan setelah pas istiwa 00 itu selisih biasanya lihat 2 menit atau 3 menit atau 5 menit bahkan baru masuk waktu zuhur. Jadi tadi ada waktu hurubiyah, iya, waktu wasatiyah, iya, dan waktu istiwa. Nah, untuk mengetahui waktu-waktu sholat itu, khususnya bagi yang rajin sholat malam ya, tuh, waktu sepertiga malam, mengetahui waktu sepertiga malam itu, dari ketiga waktu itu yang perlu dipakai itu waktu yang mana? Waktu hurubiyah. Waktu hurubiyah. Karena hurubiyah yang dikatakan malam itu adalah setelah hurufnya matahari. Itu adalah hurubiyah. Jadi ada yang dinamakan dengan waktu hurubiyah. Ini ya
berbeda pendapat saja sih Mas Bubi, bisa dikatakan hurufi ya itu juga bisa, karena kalau kita melihat waktu 00-nya itu ada di 00-nya istiwa itu ada di jam 12 siang itu juga bisa kita gunakan. Oh bisa juga. Iya, juga kita bisa gunakan. Tapi kalau ngomong masalah malam itu kan dimulai dari hurufnya atau terbenamnya matahari sudah itu sudah masuk waktu malam kan. Jadi hurufnya 00-nya itu kan di situ. Kalau berarti ngomong masalah sepertiga malam, berarti sepertiga malam sebelum terbitnya matahari atau terbitnya fajar, berarti bisa diperkirakan Mas Bubi. Makanya, jadi kalau hurufnya matahari misalkan kita mulai jam 18.00, berarti jam sepertiga malam itu adalah jam 12:30 istiwa atau setengah satu malam. Iya, 12:30 istiwa. Jadi kalau WIB biasanya jam 12 WIB atau jam 12 kurang. Kalau sekarang jam 12 lebih 5 menit itu sudah masuk waktu istiwa jam 12:30 istiwa malam. Lah itu sudah masuk sepertiga malam. Itu masuk sepertiga. Iya. Kalau biasanya sepertiga malam 12:30 sampai habisnya gimana, Pak? Maksudnya sampai di mana habisnya? Berarti habisnya ya sampai sebelum terbitnya fajar. Fajar Sodik atau Fajar Kadhib? Iya ya, kalau dikatakan Fajar Sodik itu berarti Fajar Kadhib itu kan masih diperbolehkan sholat malam. Nah, kalau Fajar Sodik kan masih sudah tidak diperbolehkan. Sudah masuk waktu subuh. Waktu subuh ya. Maka dari itu kalau Fajar Kadhib ya masih diperbolehkan waktu sholat. Itu ya sudah habis. Ibarat kita mau masuk Mas Bubi, ibarat kita mau masuk terkait dengan stadion sepak bola. Iya. Yang didahulukan itu yang mana? Yang bawa pegang tiket pertama masuk apa yang belakang tiket baru kali masuk? Yang pegang tiket pertama dong. Iya, kalau berarti kalau yang pegang tiket pertama boleh masuk apalagi bisa duduk di depan. Oh ya jelas dong. Kenapa kok sepertiga malamnya VVIP. Iya. Kenapa kok sepertiga malamnya kok habis-habis mau mendekati subuh? Biasanya yang pertama saja di tribun paling jauh. Iya. Apalagi tribun paling jauh. Apalagi kalau sudah ketutupan tempatnya, Mas Ubi sudah full. Kalau di dalamnya sudah full, akhirnya lakinnya sudah ditutup, apa bisa masuk? Gitu. Tadi lebih baik sholat sepertiga malam di awal waktu. Di awal waktu. Jadi kalau kalau kita mau sholat malam dia sepertiga awal waktu berarti ya jam 12:30 istiwa itu sudah jam mulai 12:30 istiwa. Iya, langitnya itu sudah mulai buka. Jam 12:30 istiwa. Saya harus bisa sholat malam. Gitu. Iya. Lanjut. Jadi ini menginjak pertanyaan terakhir. Pesan santri. Oh ini apa ini? Pesan untuk santri agar semangat mempelajari ilmu falak. Waduh, ini. Cacip ini ahlinya loh, ahlinya. Ahli apa? Ahlinya ilmu falak ini di Pondok Pesantren Ngalah. Sudah 10 tahun mengajar ilmu falak di Wustosalis. Bisa saja Mas Bubi. Pesan untuk santri agar semangat mempelajari ilmu falak. Oh, yang kesannya tuh asyik banget. Itu bagaimana? Kesannya adalah ilmu falak itu adalah ilmu yang aplikatif, gitu loh. Jadi ilmu yang aplikatif itu adalah ilmu terapan, gitu loh. Biasanya ilmu terapan itu adalah lebih mengasihkan dari ilmu yang hanya sebatas teori, gitu loh. Maka dari itu pesan saya untuk santri Ngalah, jangan ragu untuk belajar ilmu falak. Ya, lanjutkan. Kalau sekarang dunianya masih hanya lulus tingkatan ula, lanjutkan ke tingkatan wusto. Kalau bisa harus minimal wusto dulu. Wusto itu sudah mempelajari kitab Fathur Rauf Manan, Durusul Falakiyah sudah masuk. Jadi minimal itu adalah sebagai bekal. Kalau nanti di masyarakat ya, kalau ditanya sekarang kenapa kok hari rayanya sekarang? Oh nunggu sidang isbat. Jadi tidak hanya sebatas taklid. Hanya sebatas taklid. Iya, tapi mampu menerangkan mereka. Oh sekarang irtifa hilalnya hanya 1 derajat minus. Sehingga diistikmalkan 30 hari. Itu kan santri harus tahu. Tidak harus taklid. Oh melok pemerintah wis sudah besok gitu. Enggak hanya sebatas itu, tapi mampu menjawab semacam itu santri. Apalagi nanti
pionir-pionir yang ada di tengah-tengah masyarakat itu kan menggantungkan ya. Maksudnya apa? Tokoh-tokoh masyarakat itu juga menggantungkan dari lulusan santri Ngala, khususnya yang ada di kalangan Nahdlatul Ulama ya. Lembaga Lajnah Falakiyah, tingkatan MWC, baik tingkatan MWC maupun PCNU atau LFNU itu adalah membutuhkan lulusan-lulusan dari santri Ngala yang ahli falak. Gitu loh. Minimal nanti ke depannya santri Ngala itu harus mengisi. Nah, misalkan Mas Bubi di Gresik, ada di Lamongan nanti Mas siapa, ada di Surabaya nanti Mas siapa, Sidoarjo siapa, minimal satu Jawa Timur ini adalah harus diisi dari kalangan Ngala. Bisa. Jadi Lajnah Falakiyahnya, Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama kalau kita ru'yah bersama, misalkan ada diklat tingkat Jawa Timur, elemen Jawa Timur, itu diisi dari Ngala. Jadi minimal dari PCNU perwakilan itu harus dari Ngala. Harus dari Ngala. Ya itu yang memang harus menjadi semangat bagi santri untuk mempelajari ilmu falak ya di sana harusnya. Jadi ini adalah betul-betul ilmu yang memang dibutuhkan bagi masyarakat. Kita tadi tidak tahu loh kalau kita tepat waktu sholat, awal sholat dan waktunya masuk dengan tidaknya tanpa ilmu falak itu kita tidak tahu. Lah itu adalah membuat semangat juga bagi kita. Oh ini manjing, oh ini belum manjing ya. Lah syarat menjadi seorang kiai, kalau santri kan kedepannya menjadi gus dan kiai kedepannya di tengah-tengah masyarakat, apalagi yang sudah memangku pondok atau orang tuanya sebagai pesantren dan syarat kiai, syarat menjadi gus itu harus ahli falak. Kalau nggak ahli falak, waktunya sholatnya gimana? Siapa yang megang? Masjidnya siapa yang megang? Taklid radio. Taklid radio ya. Radionya kalau mikotnya sama. Kalau misalkan Pasuruan yang didengarkan radionya Kudus. Ya kan nggak sama. Taklid masjid desa tetangga. Iya. Ini taklid terus saja kalau bisa gitu. Jadi kita taklid saja. Itu sebenarnya tidak gitu. Ya kita contoh lah ya kiai kita yang ada di Ngala sebagai figur ya. Beliau bagaimana kalau tepat waktu masuk sholat, beliau sendiri yang ngentong dari dalam. Terus beliau sendiri waktu sholat manjing, misalkan manjingnya sholat Jum'ah, biasanya beliau sendiri yang menunggu sudah manjing, sudah tarhim, sudah dan itu kan beliau sendiri yang kode. Ya, jadi makanya saya beranggapan kenapa kok seorang kiai ke depannya, seorang gus itu harus wajib tahu dan mengerti ilmu falak. Ya arahnya saya melihat figur beliau. Itu saja dari saya. Jadi Cak Cem ini sering dibimbing. Apanya? Kalian Romo Yai ini. Lah kita kan melihat beliau, melihat bukan membimbing itu kan bagaimana prosesnya Mas Bubi. Jadi kita kan melihat tindak lampah dan sebagainya beliau kan itu kan juga sebagai bimbingan kita sebagai seorang santri Mas Bubi. Saya terpukul sebagai santri. Kan arahnya ke sana. Apa membimbing harus bimbing secara intens sendiri? Enggak, tapi kita melihat biasanya. Jadi bagaimana seorang kiai ini ya soleh yang setiap hari ngugemi masjid gitu kan ya, kita ngugemi masjid waktunya maksudnya masjid, waktu manjing dipukul dari dalam, setelah itu baru dikentong santri kan gitu kan biasanya Mas Bubi. Sampai lihat di itu adalah merupakan sebuah contoh bagi kita di tengah-tengah masyarakat. Nanti kalau kita sebagai seorang tokoh masyarakat dipasrai seorang masjid menjadi seorang takmir masjid ke depannya, jangan sampai hanya kita taklid terhadap jam digital falakiyah. Jangan sampai kita hanya taklid terhadap masjid sebelah. Jangan sampai kita hanya taklid terhadap apapun yang ada di situ. Akan tapi dasar-dasar dan sebagainya kita harus juga tahu. Harus tahu. Iya. Karena komandonya masjid itu adalah takmir masjidnya. Gitu kan gitu. Iya. Kalau di sini yang bertanggung jawab kebetulan itu yang menjadi contoh kita sebagai santri Ngala untuk kedepannya. Harus semangat, harus betul-betul belajar ilmu falak. Itu Mas. Iya. Dari semua yang sudah dibahas, kira-kira kesimpulan akhirnya bagaimana? Ini ngomong kesimpulan. Kalau ngomong kesimpulannya dari awal tadi membahas tentang apa sih terkait ilmu falak tersebut, bedanya dengan ilmu nujum, karena ini kan adalah
ngomong masalah ilmu falak, jadi ilmu astronomi tadi belum dibahas juga ilmu astronomi. Ilmu astronomi. Iya. Diulang kembali deh. Diulang kembali. Apanya? Kita bahas ilmu astronomi. Kita bahas ilmu astronomi. Waktunya enggak cukup. Oh, waktu enggak cukup. Enggak jadi. Kembali Ya, kesimpulan. Saja. Di lain waktu kalau mau kita bahas ilmu astronomi langsung komen di bawah. Oke. Nah, itu kan sudah kita bahas semuanya Mas Bubi ya. Sudah semuanya. Sudah semuanya kita bahas. Nanti kalau mau lanjut lagi dan sebagainya ya, kalau sebagai santri yang masih tingkatan ula dilanjutkan sampai wusto. Kalau sudah wusto, sudah dapat sedikit-sedikitnya ilmu falak, lanjutkan sampai ulia kan gitu. Ulia. Nanti ada, jadi di Mu'allim Mu'allimat itu juga ada sampai gitu loh. Setelah itu ikuti perkembangan ilmu falak yang ada di luar. Maksudnya itu mengikuti diklat, balai-balai ru'ya. Setiap bulan kita ru'ya itu adalah merupakan pengembangan keilmuan kita. Jadi sebagai santri ngalah itu kalau belajar ilmu ya gitu, jangan nanggung-nanggung. Jadi harus sampai akar-akar dan sebagainya itu harus kita cari. Apalagi kalau kita sudah mahabbahnya, cintanya penuh terhadap ilmu falak ya. Jadi kalau bisa ya sampai akar-akarnya harus kita cari. Ayang ditinggalin dulu Ayang. Ayang, maaf Ayang, belajar falak dulu Ayang. Saya kira masih bisa kesimpulannya Mas Ubi, ngapain? Sampai ketemu lain kesempatan Mas Ubi. Terima kasih. Semoga ini semua bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya, bagi para pendengar khususnya, bagi para pendengar Kalam Podcast. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih pada narasumber kali ini Ustadz Sucipto. Narasumbernya Mas Bubi tadi. Mboten to. Jelengan narasumber. Terima kasih pada narasumber Ustadz Sucipto yang sudah mau membagikan ilmunya. Semoga bisa bertemu kembali bersama kami di sini belajar ilmu falak yang sangat mengasihkan. Oke. Falak itu mengasihkan. Mantap. Siap. Ya, itu dia pemirsa Kalam Podcast episode kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Bidus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.